Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Rudi Hartono selaku Kepala Sekolah SMK Pegunungan Selatan. Yang kami hormati Dewan Guru serta staf sekalian, alhamdulillah puji dan syukur bila kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya lah. Pada siang hari berbahagia ini kita bersama-sama dapat berkumpul dalam rangka untuk mendengarkan penyampaian paparan materi mengenai guru penggerak. Oleh karena itu, untuk membersihkan waktu, ada pun acara yang kita laksanakan pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rudi Hartono, SPDMM. Kemudian penyampaian materi dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Kemudian kesimpulan kita tutup dengan pembacaan doa dalam hal ini. Untuk singkat waktu, mari bersama-sama kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah yang disampaikan oleh Yang Hormat Bapak Rudi Hartono, SPDMM kepada Bapak. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ketua Jurusan, Bapak Ibu Guru dan staf TU yang sempat hadir pada saat yang berbahagia ini. Tentunya kita tak henti-hentinya mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dilimpahkan berkah rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kesempatan, kenikmatan, serta keimanan, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan guru SMK Negeri 1 Pegunungan Selatan ini dalam rangka melanjutkan program dari pemerintah masalah guru penggerak, yang insya Allah nanti salah satu guru kita Pak Firmanuddin akan melaksanakan paparannya dalam kegiatan guru penggerak ini. Selawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para pengikut-pengikutnya, termasuk kita semua yang hadir pada saat ini, tentunya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, dalam kesempatan ini pemerintah selalu membuat wacana kepada kita semua sebagai seorang pendidik di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan khususnya, dan juga tingkat kabupaten serta di lingkungan sekolah. Nah, program yang disampaikan ini sangat bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu guru untuk menunjang dunia pendidikan yang ada di sekolah, baik itu jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK serta perguruan tinggi. Dengan adanya program ini membuat para guru kita semua untuk berpikir yang lebih efisien, lebih maju, lebih kritis, dan dapat berinovasi dalam hal apapun kita sebagai seorang guru. Contohnya pada kesempatan ini inovasi yang akan disampaikan oleh guru penggerak mengenai program yang dijalankan oleh pemerintah ini sudah berjalan hampir 3 bulan, yang diikuti oleh salah satu teman kita yaitu Bapak Firmanuddin MPDI. Beliau telah melaksanakan mengikuti program pemerintah sebagai guru penggerak. Perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ibu,
ilmu ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Jangan sampai kita terlena bahwa kita sudah menjadi seorang guru, tidak perlu lagi menambah ilmu. Itu salah besar. Ya, salah besar. Jadi kreatifan kita, inovasi kita itu dituntut di zaman era global ini. Dituntut untuk bersaing. Dituntut untuk menciptakan inovasi yang terbaru. Nah, untuk sekolah SMK Negeri 1 Pemuda Selatan ini memang mewakili SMK hanya 1 orang, tetapi di dalamnya ada 3 orang. Yang pertama Pak Silmanudin, kedua Pak Indra, ketiga Pak Lekat. Memang Pak Indra sama Pak Lekat yang mengikuti di sekolah pangkalannya, tetapi ini juga membawa nama baik sekolah SMK. Kenapa? Karena beliau berdua ini tercatat sebagai tenaga sukarela di SMK Pengurusan Selatan ini. Nah, semoga dengan adanya figur-figur 3 orang ini memacu kita semua bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk bergerak atau mengikuti acara yang diluncurkan oleh Gubernur Sumatera Selatan yang pada awalnya oleh Pak Presiden langsung melalui Pak Menteri meluncurkan masalah program tenaga pendidik dan kependidikan melalui program guru program ini. Jadi dikemas dalam satu kemasan guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, guru penggerak ini sangat kreatif. Dituntut sangat kreatif kita itu. Baik dalam pemikiran, baik dalam keterampilan maupun dalam usaha. Dituntut kita kreatif. Jadi tidak dituntut untuk kita malas-malasan. Nah, jadi alangkah baiknya Bapak Ibu yang lain untuk program selanjutnya yang ke-8 insya Allah akan dibuka lagi. Mari kita ikuti bersama-sama program guru penggerak ini. Agar kita melatih keterampilan kita, mengasah ilmu kita yang kita dapat dan mendapatkan ilmu yang terbaru. Ya, memang repot Bapak Ibu, repot sekali jadwalnya itu. Tetapi setelah kita jalani, kita bagi waktu, insya Allah tidak ada kendala bagi kita semua. Ya, seperti yang dijalankan oleh Pak Maman ini, kadang-kadang Pak lihat memang kesibukannya yang sangat luar biasa. Tetapi apabila kita ada niat di dalam hati, kita tanamkan dan juga kita jalankan dengan ikhlas, maka semuanya dapat berjalan, dapat diatasi. Juga Pak Indra, Pak Lekat, ya. Nah, ini sebagai pemacu bagi kita, terutama bagi Bapak Ibu yang PNS maupun P3K, ya. Pak Indra, Pak Lekat, ini seorang guru tenaga sukarela. Tetapi keinginan dia untuk maju lebih tinggi saat ini dibanding kita yang lain yang belum. Nah, itu sebagai motivasi bagi kita semua. Bagaimana caranya? Termin berikutnya kita dapat mengikuti program guru penggerak ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk anak-anak bangsa kita. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan, Bapak Ibu. Kita dengarkan nanti bersama-sama pemaparan dari guru penggerak atas nama Bapak Silmanudin SPDI MPDI ya. Beliau salah satu penggerak kita dari SMK Negeri 1 Pemuda Selatan yang mengikuti guru penggerak ini. Untuk itu marilah kita buka bersama-sama acara ini, semoga berjalan dengan lancar dan menjadikan motivasi kita semua. Untuk itu mari kita buka bersama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih. Dan akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rudiantono yang telah memberikan sambutan selaku Kepala Sekolah SMK Pemuda Selatan. Dewan Guru yang saya hormati, acara selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh CGP, calon guru penggerak atau calon guru penggerak. Oleh karena itu, sebagai Dewan Guru yang kebetulan Pak Maman adalah wakil kita, mewakili sekolah kita, mari sama-sama kita dukung. Kiranya dengan dukungan memotivasi Pak Maman untuk terus melanjutkan sampai pada titik akhirnya. Kepada Bapak Silamuddin, SPDI, MPDI, waktu bertempat kami persilakan. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sempat hadir di ruangan SMK Negeri 1 Selatan ini guna mengikuti yaitu program dari kegiatan calon guru penggerak. Ini merupakan bagian dari kegiatan kami yang sedang melaksanakan proses untuk menjadi guru penggerak. Kalau tadi sudah mengatakan guru penggerak, tapi ini masih calon. Salawat dan salam marilah kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat keluarga. Semoga syafaat beliau kita dapatkan di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah sudi untuk hadir di dalam undangan kami untuk melaksanakan pelatihan sedikit kita belajar untuk saling berbagi, sharing untuk menjadi guru yang diharapkan oleh tuntunan oleh negara dan tentunya untuk kita semua sebagai pendidik. Sesuai dengan cita-cita bangsa ini, bahwasanya diantaranya yaitu untuk meningkatkan pendidikan kita, memanusiakan manusia. Nah, di sini kami selaku calon guru penggerak itu dilatih, dibina, digembleng oleh para tutor, para fasilitator, para pengajar untuk menjadi guru yang kreatif, inovatif, sehingga membuat pembelajaran itu menjadi lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Maka di sini nanti kami akan menyampaikan beberapa bagian kecil dari materi yang telah kami dapatkan untuk kita sebagai motivasi saja, bukan untuk kita sebagai untuk mengumbar idealis saja, tetapi kita untuk memotivasi bahwa ini loh kegiatan guru penggerak. Jadi bukan untuk kita hebat-hebatan, bukan untuk kita mengaku bahwa diri kita yang paling pintar di sini, tetapi hanya untuk berbagi dengan harapan Bapak Ibu yang belum ikut seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, termotivasi untuk mengikuti guru penggerak ini. Karena sesuai dengan tujuan pemerintah, bahwasanya kita pendidikan kita ini ke depan harus lebih bagus, lebih baik. Karena kita pemerintah itu melihat dari negara-negara yang maju, negara-negara yang sukses itu yang diutamakan itu adalah pendidikan. Maka pendidikan ini adalah ujung tombak kemajuan suatu negara. Maka kita sebagai guru ini menjadi salah satu media untuk menyukseskan apa yang dicita-citakan atau yang diharapkan oleh pemerintah tersebut. Baik Bapak Ibu, itu sebagai pengantar saja. Namun materi saya hari ini, sebelum saya masuk materi, Bapak Ibu, kami diajarkan untuk
menyampaikan materi itu, mohon maaf nanti kalau kurang menarik atau kurang bagus, tapi kami akan berusaha untuk menyampaikannya supaya bagus, supaya lebih baik dan waktunya juga tidak terlalu panjang dan tidak terlalu membosankan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke materi, saya ingin kalau bahasa tubuh itu menstimulus, merangsang, bahasa kita merangsang supaya kita berfokus kepada apa yang kita ingin sampaikan. Ini juga bisa diterapkan bisa di kelas, makanya di sini kami berbagi bagaimana langsung untuk menerapkan di kelas. Nah, untuk merangsang atau menstimulus siswa kita itu, kita pertama adakan dulu semacam rangsangan, bisa berbentuk nyanyian, bisa berbentuk yel-yel, bisa juga berbentuk dengan game dan sebagainya, bisa juga berbentuk dengan plesetan-plesetan atau juga dengan ice breaking. Ya, jadi saya akan contohkan ice breaking hari ini yang saya biasa lakukan. Yang saya bisa lakukan terhadap siswa yang sudah saya lakukan. Yang pertama ini mungkin ice breakingnya mungkin ada satu atau dua, nanti Bapak Ibu mohon kerjasamanya ya. Coba kalau saya tanya halo ya, jadi biasa ya, mungkin lalu biasa halo, jawabnya hai ya. Jadi itu juga membangkitkan Bapak Ibu sebenarnya, tanpa kita sadari, walaupun remeh-temeh tapi membangkitkan sebenarnya itu. Halo, hai, hai, halo. Nah itu sebenarnya yang ini. Tapi yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu, saya berdiri ya, mohon maaf Bapak Rasul. Saya ingin menyampaikan ice breaking bisa kita terapkan, yaitu yang pertama kita menyebutkan ya hubungan antara kata pertama dan kata berikutnya. Bisa kita mulai dengan misalnya pulau misalnya ya. Kita sebut misalnya pulau yang pertama Bu Beni. Bu Beni pulau apa misalnya? Pulau apa Bu Beni? Pulau Panggung, ya itu Pulau Panggung itu dusun Bu Beni. Misalnya pulau Sulawesi misalnya ya. Nah jadi yang lain juga bisa nyebutin pulau apa lagi, ya. Nah, tapi di sini ice breaking-nya itu yang hurufnya itu yang sama, ya. Nah, gitu ya. Coba Bu Weni, pulau yang kamu sebutin apa? Pulau apa? Pulau apa saja? Sumatera. Berarti S, ya. Jadi S. Jadi S. Nah, Bu Weni itu siapa? Awalan pulau yang awalan S. Silakan ini. Hasan, nama Hasan? Sulawesi, bagus Pak Hasan. Pak Hasan itu siapa lagi Pak Hasan? Nyebut apa Mak? Yang awalan S, pulau Sunda, ya Pulau Sunda. Pulau Sunda masuk tak kira-kira? Selat ya. Coba yang lain coba nih Mak. Sulawesi sudah, Sumatera sudah. Habis. Iya, berarti jatuhnya di ibu ini ya. Sebenarnya banyak sih sebenarnya ya. Cuman kita kurang hafal saja. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu ya, mungkin ini saya ini kalau ice breaking itu banyak tapi susah untuk melupakan. Jadi gini, yang saya ingat bagaimana kita itu ice breaking misalnya menguji fokus kita ya, fokus misalnya gini. Coba Bapak Ibu nanti ikuti apa yang saya katakan, ya ikuti apa yang saya katakan. Itu janji yang terus kita ucapkan. Jadi kita kesepakatan dulu. Ikuti apa yang saya katakan, ya. Oke. Sekarang kita sama-sama. Ayam. Coba. Bebek. Ayam bebek. Berapa ayam? Gimana? Berapa ayam? 1. Salah. Salah juga. Oke. 100. Tepuk tangan untuk Bu Marita. Oke ya.
Itu ya, artinya kita anak, tapi kita karena guru cepat ya. Tapi kalau siswa itu lambat. Jadi kita uji satu-satu. Ayam, 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 bebek, 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 bebek. Jadi anak itu dia akan menjawab. Oh, akan menjawab. Tapi itu bukan perjanjian. Perjanjian di awal kita apa? Ikuti apa yang saya sampaikan. Itu Bapak Ibu, oke? Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Jadi itu Bapak Ibu, yang penting kita ini bukan saya mengajak Bapak Ibu, tapi untuk kita semua Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bagaimana supaya diantaranya kita untuk memfokuskan anak-anak kita. Oke. Baik. Bapak Ibu, ini saya ada materi yang ingin kami sampaikan. Oke. Materi kami hari ini yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif? Jadi kalau dilihat dari judulnya itu Bapak Ibu, budaya itu adalah kebiasaan. Kebiasaan yang ada di diri kita, di lingkungan kita itu kebiasaan. Positif, kalau positif pastinya yang baik. Jadi apa hubungannya dengan materi CGP ini? Kok budaya positif dimasukkan di sini? Di sini hubungannya dalam kegiatan kita dalam pembelajaran. Oke, ini budaya positif seperti apa ya yang kita terapkan di dalam pendidikan ini? Jadi Bapak Ibu sebelum lebih jauh kita di sini kami di sini mengingatkan ulang kembali tentang apa filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau pernah mempelajari, mungkin zamannya Pak Sohidi itu kalau mau mengikuti ini ada istilah P4 ya Pak Sohidi ya, itu menerangkan tentang masalah apa itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini saya mengingatkan Bapak Ibu bukan mengajari, mengingatkan kembali memori kita tentang Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah salah satu tokoh pendidikan Indonesia, tokoh nasional pendidikan Indonesia yang menggagas bagaimana pendidikan itu yang baik seperti itu. Sebenarnya kita ini sudah ada orang-orang yang berfilosofi, orang-orang yang ingin pendidikan itu ingin seperti apa. Tetapi kita kadang-kadang lupa, kita malah mencari referensi dari luar. Makanya sekarang dengan adanya CGP ini digalakkan kembali untuk memakai produk filosofi yang ada di dalam. Yaitu diantaranya filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara ini menyampaikan kepada kita Indonesia ini bahwa pendidikan itu adalah sebenarnya untuk menuntun anak ke arah yang lebih baik. Artinya apa? Kita ini sebagai guru untuk membimbing anak, untuk menuntun anak kepada arah yang lebih baik itu. Sesuai dengan yang kita pernah dengar, mungkin masih ada di lambang siswa kita, Tungguri Handayani, ya, Tungguri. Kemudian ada lagi Ing Ngarso, Sontolada, Ing Madya, Mangun Karsa, Tungguri. Ada ini 3 filosofi Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal dan itu cukup menggugah Bapak Ibu guru sekalian. Kenapa? Karena tugas sebagai guru itu selain dari 4 kompetensi yang sudah kita miliki, itu kita memakai filosofi Ki Hajar Dewantara itu, maka akan terlaksana 4 kompetensi itu. Apa tadi yang pertama? Ing Ngarso, Sontolada. Bapak Ibu masih ingat apa artinya? Ingat nggak kira-kira? Mungkin Bapak yang belakang masih ingat apa arti sing ingarsu? Oh nggak ingat Bapak ya. Pak yang belakang masih ingat nggak kira-kira? Ingarsu Sontolada. Artinya apa? Guru adalah berdiri di depan sebagai contoh, sebagai motivasi, sebagai rujukan yang dicontoh oleh anak-anak. Jadi kita itu mau tidak mau kalau sudah menjadi guru harus memberikan yang terbaik kepada anak dan memberikan sesuatu yang baik untuk dicontoh. Baik itu dari segi berpakaian, segi bertata cara, bertata krama. Itu maksudnya.
ngarso sengkolo di depan menjadi panutan. Ya, ngarso sengkolo media bangun karsa. Di tengah memberi gagasan. Artinya kita membimbing anak itu untuk menjadi mau atau giat atau termotivasi untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu ya, halo, masih ya. Yang ketiga Tuturi Andayani. Apa itu? Kira-kira Bapak Ibu masih ingat Tuturi Andayani? Ibu minta sih nggak kira-kira Tuturi Andayani? Nggak apa-apa. Oh, jangan malu-malu. Tuturi Andayani itu ada di tulisannya di anak ATK itu ya. Bapak jadi kira-kira bisa Tuturi Andayani. Kita ingatkan sebenarnya kita sudah lupa sebenarnya. Sebenarnya kita karena kurang mengingat maka sering lupa. Tuturi Andayani itu artinya di belakang mendorong anak itu. Jadi kita memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada anak itu untuk mau belajar dengan baik. Itu diantara filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke Bapak Ibu, saya langsung ke sini ya. Itu tadi sebagai mengingatkan kembali kepada Ki Hajar Dewantara. Di sini konsep disiplin positif dan motivasi. Jadi sebagaimana kita baca di depan, makna disiplin dalam budaya kita. Jadi kita ini berasumsi. Ya, berasumsi. Maaf sebelum ke sini sebenarnya sini dulu sebenarnya tadi. Saya lupa ya, saya terlalu cepat. Pak ya, tolong yang ada dibayar Pak. Di sini ada perubahan paradigma. Bapak Ibu kira-kira ya menurut Bapak Ibu mungkin Mam Septi, Mam yang cantik ya, mohon maaf. Kira-kira paradigma menurut Mam Septi apa lagi? Oke, di depan ada Mam. Paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhinya dalam berpikir. Itu sebenarnya Bapak Ibu. Jadi paradigma itu adalah perspektif kita, cara kita memandang. Kalau bahasa ininya stimulus respon. Kita itu hidup sudah punya potensi Bapak Ibu. Sudah bisa menentukan sendiri. Nah, cuman arahnya kita belum tahu. Nah, itu disebut dengan stimulus respon, teori behaviorisme. Ya, itu mungkin di kampus-kampus itu sering sekali didengarkan. Jadi perubahan paradigma itu artinya bagaimana kita itu berpola pikir berubah gitu. Yang tadinya mohon maaf ya Bapak Ibu, saya bukan ini untuk kita semua. Yang tadinya kita ngajar mungkin begitu-begitu saja. Nah, mungkin ngajarnya mohon maaf kita nyampaikan, kita nggak ada inovasi, nggak ada kreativitas. Kita berubah mindset kita. Jadi kita berpikir bagaimana caranya supaya belajar itu asik, supaya belajar itu enak. Itu diantaranya perubahan itu. Jadi kita itu berpikir, anak-anak itu mudah sekali untuk diatur. Ternyata di lapangan tidak. Ya, mungkin itu kita harus rubah paradigma. Ternyata di lapangan siswa itu butuh kita untuk mengaturnya. Tetapi kembali yang perlu kita pahami Bapak Ibu, di dalam mendidik itu siswa itu ada kodratnya masing-masing. Bagaimana kodrat masing-masing? Kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu artinya siswa itu tumbuh sesuai dengan kemampuan potensinya yang ada. Nah, kalau kodrat zaman artinya siswa itu tumbuh dengan zaman yang ada. Kalau dulu kita nggak ngerti handphone, nggak ngerti yang namanya Android. Nah, kita nggak bisa samakan antara kita dulu dengan siswa yang sekarang. Itu namanya kodrat zaman. Jadi kita mengajar harus mengikuti cara yang sekarang. Kalau dulu mungkin nggak boleh bawa HP, itu mindset kita dulu. Nggak boleh anak-anak pokoknya dilarang bawa HP. Tapi karena waktu itu HP belum banyak, sekarang HP-nya kita gunakan untuk belajar. Gimana caranya? Mungkin dengan kegiatan kita bisa mencari Google bahasa kita ya. Mungkin untuk mencari materi-materi itu. Jadi di situ maksud watak perubahan paradigma itu. Baik Bapak Ibu, di sini ada menurut Dr. William Glasser dalam
Kontrol teori, jadi di sini stimulus respon menjadi teori kontrol. Artinya dari yang sudut pandang, mau ngantuk ya, belum kopi, nanti kopinya kita ini kan. Jadi stimulus respon menjadi teori kontrol, maksudnya artinya dari pandang kita yang pertama berubah kepada teori kontrol. Nah ini menurut William Glasser dalam kontrol teori, kemudian belakang dinamakan teori choice, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi yang pertama itu adalah ilusi guru. Jadi kalau ilusi itu pemikiran Bapak Ibu ya. Ilusi guru mengontrol murid, tadi seperti yang saya contohkan. Jadi kalau murid itu mengontrol guru, kalau kita mengontrol murid, itu tidak bisa kita misalnya kontrol dari jauh. Harus kita dekati betul. Ya, kita tanya, kenapa kamu datang terlambat? Kemudian ada apa? Itu cara kita mengontrol, mempertanggungjawabkan kita sebagai guru. Bahwa semua temuan positif itu bermanfaat. Jadi kalau kita harus yakin Bapak Ibu bahwa apa yang kita lakukan itu bermanfaat. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah. Jadi sebenarnya kritik itu Bapak Ibu jangan kita anggap sebagai apa ya? Sambutan ataupun recehan. Kritik itu adalah untuk bahwa kita itu diuji gitu. Jadi kritik itu harusnya menjadi perbaikan. Jadi jangan kalau orang mengkritik kita, jangan kita merasa kita disakiti. Jadi kalau kritik membangun harus kita terima. Kemudian yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi sebenarnya salah kalau orang dewasa itu selalu memaksa yang muda. Tidak juga. Kita sebagai guru harus dengan anak itu dengan tidak rasa memaksa. Kalau misalnya seperti dicontohkan oleh para sekolah kita ini masuk sekali di CGP. Dia mencontohkan dulu. Dia tidak memaksa. Ya, dia mencontohkan, dia memberikan seperti ini. Nah, ini yang harus jadi contoh Bapak Ibu. Jadi kita sebagai orang tua jangan main suruh-suruh tentang kita tua, kau gawinan ini, kau gawinan ini. Nah itu, kita merasa sudah lebih tua. Nah itu salah mindset seperti itu. Harus kita rubah. Harus kita contohkan. Kita dulu yang bergerak. Ya, kalau nyuruh anak nyapu kita nyapu. Kalau kita nyuruh anak ngambil sampah kita ngambil sampah. Jangan kita main tunjuk-tunjuk. Itu yang maksud saya, yang tua jangan merasa berkuasa gitu. Kemudian selanjutnya makna disiplin. Jadi disiplin ini menurut kita itu adalah kebanyakan kita menghubungkan disiplin dengan tata tertib. Kemudian teratur, kepatuhan pada peraturan. Tata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman, justru hukuman itu adalah alternatif terakhir. Dan kalau tidak perlu digunakan, maka tidak perlu digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai suatu perlakuan seseorang kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Jadi sebenarnya itu ada budaya kita. Bagaimana yang benar ya ini menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara bahwasanya Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin yaitu kita sendiri mewajibkan. Artinya begini Bapak Ibu. Jadi disiplin itu bukan semata-mata kita mengatakan bahwa disiplin itu patuhan menerapkan sesuatu, tetapi harus dimulai dari diri kita. Jadi disiplin itu harus menjadi potensi kita, tanggung jawab kita. Kalau kita merasa bertanggung jawab, merasa kita punya kepedulian, itulah disiplin. Nah, bukan istilahnya kita ini, wah kamu tidak pakai sepatu, kamu tidak disiplin. Tapi bagaimana bisa disiplin itu bisa dikatakan anak tadi tidak disiplin? Kita cari tahu dulu apa permasalahannya. Itu disebut dengan penyelesaiannya. Nah itu, jadi bagaimana anak itu merasa bertanggung jawab bahwa bersepatu itu adalah tanggung jawab. Itu yang dimaksud disiplin. Bukan harus mengikuti aturan. Itu menurut Ki Hajar Dewantara.
Banyak sebenarnya Bapak Ibu, 1 jam ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, saya berbagi dalam artian kalaupun saya salah kita sama-sama koreksi, tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi jangan berarti saya berdiri di depannya sudah benar. Kemudian tadi lanjutan disiplin menurut Ki Hajat Dewantara itu ada bahasa Jawa. Kalau tadi tentang filosofinya bahasa Jawa, ini juga bahasa Jawa. Disiplin menurut Ki Mardika ika jarwanya nolamu ngapasing pangre nging uga kuat kuasa aman dari triangga. Itu bahasa Jerman itu, saya tidak tahu, mungkin Pak Suhaini tahu artinya ini. Tapi di sini ada artinya Bapak Ibu. Artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kembali lagi kepada yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Artinya disiplin itu dimulai dari kita sendiri. Kemudian motivasi perilaku manusia menurut kesan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ini motivasi manusia. Ya, kita ini termotivasi itu karena itu. Yang pertama itu termotivasi itu kalau aman, nyaman, baru itu galang kawinyo. Itu maksudnya ini. Ya. Kemudian untuk mendapat imbalan, baru galang kawin, baru termotivasi. Ya itu maksudnya ya. Itu motivasi normal manusia. Ya semuanya termasuk saya juga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini kita ketahui untuk sebagai ini kita, tapi jangan semata-mata karena 3 motivasi ini. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi ketiga pada murid, yaitu untuk menghargai orang. Nah, jadi yang penting itu adalah yang ketiga ini Bapak Ibu. Yang ketiga itu adalah untuk menghargai dan dihargai. Seperti itu. Saya singkat ya. Oke, lanjut. Nah, keyakinan kelas apa tuh Bapak Ibu? Ada nggak bisa ini yang bisa menerka apa tuh keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu artinya Bapak Ibu ini penting sekali. Kalau kita mau dihargai oleh murid, apalagi wali kelas, ingin mendapatkan support dari murid, kita punya keyakinan kelas. Artinya apa? Kesepakatan. Keyakinan kelas itu bahasa kitanya kesepakatan. Atau bahasa sekolah kita, kalau keyakinan sekolah itu namanya tata tertib. Harus ini Bapak Ibu. Kalau kita menjustifikasi anak melanggar, tapi keyakinan kelas kita tidak ada, itu tidak bisa. Harus kita buat apa keyakinan kelas yang kita ada di kelas kita. Jadi, tetapi dengan cara menerapkan nilai-nilai kebaikan. Nah, misalnya apa keyakinan di kelas kita? Misalnya saya lihat ada Pak Revi itu membariskan di depan kelas. Itu bentuk keyakinan kelas. Membariskan, kemudian di salaman kepada gurunya sebelum masuk kelas. Kemudian memberi salam, memberikan yel-yel. Nah, itu juga keyakinan kelas. Tetapi itu harus dikonsep. Kita ini ada tapi tidak dikonsep. Nah, kalau kita seperti itu, yakinlah Bapak Ibu akan menjadi wali kelas yang idola. Ya, kita itu sebenarnya kalau bahasa kita tuh tidak memperhatikan sesuatu, tapi tadi banyak yang gawe Pak gitu nih, ya, Bapak Ibu ya. Silakan Bapak ya, siap. Jadi keyakinan kelas itu Bapak Ibu sebenarnya sering kita terapkan, tapi kadang-kadang kita lupa untuk mengkonsepnya. Jadi ada contoh Bapak Ibu, kalian di TikTok ya pasti terjadi. Ada yang gini ya, ada emoji, tahu emoji ditempelkan di dinding itu, ya. Ada emoji, ada love, ya, ada yang pelukan, ada yang meluk. Tapi kalau kita tingkat SMK kayaknya kurang pas ya emoji seperti itu. Mungkin ada yang bisa, atau misalnya salim atau gini aja, nggak apa-apa. Yang penting jangan kontak fisik aja kan gitu. Kalau misalnya sekedar pas boleh, nggak apa-apa. Kan siswa itu juga bisa menjadi teman kita. Bagaimana kita menciptakan kondisivitas kita itu bagus banget. Nah, jadi keyakinan kelas kita pertama kita misalnya tadi di antaranya yang sering kita lakukan membaca doa, kemudian itu memberikan salam siap. Kadang-kadang kita masuk langsung materi.
Oke. Kadang-kadang kita masuk langsung menyampaikan materi, tapi lupa bahwa siswa itu belum siap. Nah, siswa mengajar, kita mengajar itu ibaratnya gelas kosong, ya, gelas kosong yang masih ada tutupnya. Kita mau masukkan air ke dalam gelas kosong, tutupnya masih ada. Kita buka dulu tutup itu. Tutupnya apa? Ya itu tadi, dengan keyakinan, dengan yel-yel, dengan pemberian semangat. Yakinlah Bapak Ibu, kalau kita memang betul-betul ingin menerapkan itu, saya akan baik pembelajaran kita. Lanjut. Nah, ini pembentukannya. Ini adalah langkah-langkah pembentukan KKN kelas. Ya, harus kita ini siapkan tadi seperti yang saya jelaskan. Nah, kemudian selain daripada itu, jangan lupa Bapak Ibu, bahwasanya manusia itu, anak-anak kita itu, ada beberapa kebutuhan yang harus kita penuhi. Jadi anak-anak itu selain kita transfer ilmu kita, transfer nilai, kita harus penuhi kebutuhan anak-anak kita. Apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, artinya apa? Dia itu butuh penghargaan, butuh apa dihargai orang lain. Ya, bertahan hidup. Kemudian ada cinta kasih. Jadi kalau kita mengajar dengan cinta kasih, dengan rasa sayang, menganggap orang anak kita itu seperti anak kita sendiri, yakinlah Bapak Ibu, tidak akan ada guru itu akan ada lagi ngajar diterjang bangkunya itu, ya, nggak ada itu. Kalau kita menganggap anak itu adalah sebagai cinta kasih kita, ya. Kemudian anak-anak itu butuh penguasaan. Jadi artinya kalau misalnya menyuruh anak ke depan, biarkanlah dia berkreasi, jangan terlalu takut. Maju ke depan, ya silakan. Maka kamu bisa apa? Saya bisa nyanyi Pak, ya silakan dia nyanyi. Ya. Saya bisa puisi Pak, silakan dia puisi. Gitu maksudnya, ya, itu maksudnya penguasaan. Kemudian bebas untuk memilih, sama seperti penguasaan. Kemudian kesenangan, kita berikan kesenangan. Senangannya apa? Ya hobi nyanyi, silakan kita nyanyi dulu. Nah, dan seterusnya. Itu diantara kebutuhan manusia. Oke Bapak Ibu, kalau sudah 1 jam boleh Bapak Ibu ini kan. Ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi kita ini Bapak Ibu berposisi sebagai ini, tinggal di mana kita ini, yang mana yang bagus. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Nah, Bapak Ibu, kita sering menjadi penghukum siswa. Ya, gimana? Misalnya contohnya, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu hukum itu. Ya. Kemudian apa lagi itu? Selalu terlihat selesai. Pokoknya harus selesai. Kalau tidak selesai, kamu awas. Nah, itu kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Kemudian kalau kita membuat orang bersalah, nah jadi kalau Bapak Ibu marah, itu terlalu dalam. Ya misalnya contoh itu, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu ya. Ibu pokoknya tak bisa lagi loh, tak terima maaf. Nah itu Bapak Ibu. Jadi seorang anak itu kan merasa bersalah sekali. Ya, jadi itu kita sebagai membuat orang bersalah. Atau juga ada misalnya kita memikirkan akibatnya. Nah kamu ini, aku disuruh kepala sekolah. Mana kakek kalau kepala sekolah tahu, aku tidak ini. Padahal sudah punya. Itu Bapak Ibu membuat orang bersalah. Kemudian yang ketiga, siswa itu sebagai teman. Nah itu teman. Ini ada positif negatifnya kalau sebagai teman. Kadang-kadang bahasa kita itu melunjak, ya. Tapi bagaimana pinter-pinternya kita? Nah, kadang-kadang kita sebagai teman ini galak, ada timbal balik, ya. Contohnya, ayo ingat kita bantuan Bapak selama ini. Karena menganggap teman tadi, karena kalau kita teman itu selalu mengingat apa yang sudah dikerjakan, tuh ya. Kemudian monitor, jadi guru sebagai monitor, itu artinya pemantau. Artinya Bapak Ibu selain daripada mengajar, Ibu juga memantau dari mana hasil dari pekerjaan Bapak Ibu. Yang kelima sebagai manajer. Nah ini Bapak Ibu tugas kita sebagai guru sebenarnya. Sebagai manajer. Sebagai manajer itu apa yang kita yakini, artinya kita membuat keyakinan kelas. Kita melakukan keyakinan kita tersebut. Kemudian
meyakinkan anak-anak, kemudian mencarikan solusi buat anak-anak. Nah, itu kita sebagai manajer, ya. Jadi tugas kita sebenarnya lebih. Nah, ini yang mungkin yang terakhir nih Bapak Ibu ya. Habis saya slide-nya ini. Restitusi. Nah, kalau artinya restitusi itu Bapak Ibu, artinya itu adalah proses menciptakan kondisi murid yang untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali kepada kelompok mereka. Ini adalah tugas Bapak Ibu, tugas kita semua. Jangan kita biarkan anak itu berbuat salah terus. Kita harus kendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Dengan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Artinya kita itu mengembalikan anak itu kepada semula dengan anak itu berpikir dengan tidak mengulangi kesalahannya. Itu. Artinya apa anak-anak sekalian, Bapak Ibu? Kita sebagai guru, kalau ada masalah cepat-cepat kita selesaikan. Kita panggil anak itu, pertama kita stabilkan. Kita bagian dasar itu untuk mengubah identitas. Kita tanyakan ada apa yang kamu lakukan. Kemudian yang kedua, memvalidasi, kita lakukan sesuai tujuan. Kita tanyakan apa setelahnya, itu kita tanyakan. Kemudian kita ceritakan kita. Bapak juga misalnya gini, kenapa kamu merokok? Misalnya. Kamu tadi ngerokok ya, misalnya di situ. Kita panggil ke kantor, dia merokok. Iya Pak, saya merokok. Kita tanya, kenapa kamu merokok? Pasti ada alasannya. Nah, kemudian kita sampaikan bahwa merokok itu tidak baik. Bapak juga dulu pernah merokok dulu. Tapi Bapak itu bahwa itu tidak baik. Akhirnya anak itu dengan berbagai argumen yang kita sampaikan, anak itu sadar bahwa tidak akan merokok lagi. Nah, itu disebut dengan segitiga restitusi. Memberikan keyakinan, yang pertama kita cari masalahnya apa, kemudian kita ceritakan kejadian yang ada, yang ketiga kita beri keyakinan bahwa kegiatan yang salah itu akan membuat sesuatu hal yang tidak baik. Mundur lagi. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurangan. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini hanya sebagai sharing saja. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Kembali ke moderator. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, cukup panjang tadi paparan daripada pemateri yang disampaikan oleh Pak Simanuddin tadi. Mendidik siswa itu bukan hal yang gampang memang, karena berhadapan dengan benda hidup. Liku-liku dan karakter itu banyak sekali yang kita temukan. 30 siswa, 30 karakter yang kita hadapi. Nah, mudah-mudahan dari paparan dari Bapak Simanuddin ini akan membuat kita menjadi wawasan baru bagaimana kita menghidupkan bahwa sebagai pengajar di setiap kelas kita masing-masing. Dari mulai penanganan masalah sampai mencari solusi masalah yang akan dihadapi oleh kita sebagai dewan guru. Oleh karena itu kami berikan kesempatan waktu kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya atau memberikan kritik atau masukan kepada Bapak Simanuddin selaku pemateri. Kepada Bapak Ibu sekalian kami persilakan, kami berikan waktu sesi pertama dengan 3 pertanyaan. Ya, silakan Pak Revi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Simanuddin sudah memberikan pemaparan tentang budaya positif di lingkungan sekolah terkait dengan karakter siswa yang akan kita terus jalani selama kita menjadi guru, begitu Pak ya. Jadi begini Pak, kita mungkin sharing saja. Untuk kegiatan sebagai guru ini memang saya menyebutnya bukan cuma sebagai guru tapi sebagai pendidik begitu. Karena kalau guru saja terasa kurang lengkap kita sebagai profesinya. Tapi sebagai pendidik, saya pernah melihat, mengamati, sebut saja guru ini guru X ya. Biasanya ada guru A, ini guru X. Guru X ini
masuk kelas misalnya ya. Kemudian ketika masuk kelas ada beberapa siswa yang sudah di kelas. Kemudian lagi ada yang terlambat datang. Ketika di absen belum ada siswanya atau peserta didiknya. Kemudian ketika selesai absen peserta didiknya baru ada yang datang begitu. Kemudian lagi ketika dia mau masuk, sang guru X ini dia langsung menuju ke pintu kelas. Pintu kelasnya itu terbuka untuk menanyakan kepada peserta didik kenapa datang terlambat begitu. Dan alasan peserta didik ini memang bermacam-macam, mulai dari kendaraan motornya yang mungkin macet di jalan, kemudian mungkin juga nganter orang tuanya ke pasar atau ke kalangan dan sebagainya. Nah, kemudian setelah dijelaskan seperti itu, guru saya ini sepertinya berpikir, saya amati berpikir, guru saya berpikir, mohon maaf, katanya, oke, kamu boleh masuk, tapi kamu harus push up dulu 5 kali, karena peserta didik tersebut laki-laki begitu Pak. Jadi ketika disuruh push up, sang peserta didik ini juga mengikuti perintah daripada sang guru X ini, karena dia mungkin merasa dia sudah terlambat datang dan ini sebuah hukuman yang mungkin wajar diterapkan karena sudah ada aturan dari sekolah masuk itu jam berapa, tapi sang peserta didik masih terlambat begitu. Kemudian setelah itu masuk ke dalam kelas. Nah, kemudian barulah pembelajaran dimulai dengan absensi dan sebagainya seperti itu. Nah, yang mungkin ingin saya tanyakan dan juga mungkin saya ingin butuh mungkin tambahan ilmu lagi Pak, untuk punishment sendiri atau hukuman sendiri pada kasus tertentu misalkan terlambat, kemudian peserta didik ini kurang disiplin, punishment yang ideal itu layaknya seperti apa begitu Pak? Apakah yang sudah diterapkan oleh guru X ini dengan memberikan hukuman push up atau squat jam kepada peserta didik yang terlambat itu sudah masuk kategori baik, ideal atau belum begitu? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan sekaligus sharing ke Pak Silmanuddin. Mungkin tambahan ilmunya akan bisa menambah hasanah ilmu kami dalam memberikan pelajaran di sekolah. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Mungkin Pak Pemateri, pertanyaan dari Pak Revi tadi menyangkut punishment. Tidak ada rewardnya Pak Revi? Tidak ada reward, nggak ada rewardnya? Yang bagus punishment ya. Jadi lebih kurang membedakan antara yang disiplin tepat waktu masuk dengan yang tidak disiplin yang waktunya masuk sudah terlambat. Kami silakan untuk pemateri untuk memberikan penjelasan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sangat bagus sekali pertanyaan dari Bapak Revi dan sharingnya juga sangat membuka hati kami untuk kita sama-sama meningkatkan kualitas dan wawasan kita. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan kita tadi, Bapak Revi Suandi SPD, mungkin juga beliau banyak sekali pengalaman tentang pembelajaran yang dihadapi. Sebagaimana dia sampaikan tadi, bagaimana kita itu pemberian sanksi hukuman atau bahasa punishment. Yang kami sampaikan di sini memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Revi tadi. Namun di sini materi kami inilah awal dari paradigma. Paradigma tadi yaitu berubahnya mindset kita, Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman tadi, kalau dari segi disiplin, bahwasanya disiplin itu adalah menghukum. Akibatnya adalah konsekuensi hukuman. Nah, di sini dalam program guru penggerak ini, itu kita kalau bisa hukuman itu ditiadakan. Kalaupun ada itu adalah yang terakhir.
Nah, itu yang ditanamkan di guru penggerak ini. Jadi kita ini Bapak Ibu betul-betul dituntut untuk mengikuti yang namanya filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Kita sebagai guru itu adalah tugasnya itu untuk mengarahkan, bukan menghakimi, menuntun, bukan memberikan sanksi. Jadi ini yang filosofi yang ditangkap yang di sini. Jadi sebenarnya tidak salah Bapak Ibu, hukuman itu kita lakukan, itu kan usaha kita untuk memberikan supaya sesuatu yang tidak baik tadi jangan terulang lagi. Itu kan tujuannya baik. Tetapi dalam program guru penggerak ini kita kembalikan lagi ke arah pendidikan yang sebenarnya yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita meminimalisir kalau bisa tidak ada hukuman itu. Nah ini tentunya akan seperti yang Pak Moderator sampaikan, akan sangat berat sekali. Tetapi yaitu tadi, usaha kita untuk mendapatkan itu bukan suatu hal yang mudah. Harus kita lalui dengan cara yang betul-betul dari hati yang paling dalam dan ikhlas. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu hal yang baik, harus kita lakukan dengan usaha yang keras. Makanya Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan bahwa kita pendidik itu ibaratnya menanam padi, Bapak Ibu. Jadi petani, kita ini petani. Jadi kalau kita petani, Bapak Ibu, misalnya ada tanaman itu kita cari benih yang banyak. Benihnya sudah ada. Kita rawat, kita jaga, kita pupuk, dan akan mendapatkan hasil yang baik. Tentu dalam merawatnya itu akan ada halangan rintangan seperti tadi, datang terlambat, siswanya nggak mau masukin baju, siswanya ngomongnya kotor, jorok, ya itu akan menjadi halang. Tapi kita hadapi semua itu dengan hati yang ikhlas. Kita berusaha berjuang untuk menjadikan anak ini, menuntun anak ini menjadi akhlak yang baik. Memang tidak mudah Pak Suhaimi. Inilah yang harus kita kerjakan sebagai Bapak Ibu guru. Nah, tadi berkaitan dengan apa hukuman tadi Bapak Ibu ya. Tadi kami di sini menjelaskan restitusi Bapak Repi ya. Ini restitusi ini teknik sebenarnya. Teknik. Bentar ya, maaf. Nah, kita tidak mau dicap dari kelima ini Bapak ya. Kita tidak mau. Kita pasti tidak mau dicap sebagai penghukum. Kita boleh melakukannya itu, tapi kita dicap seperti ini. Kalau kita melakukan itu, maka kita sebagai penghukum misalnya. Kalau kita melakukan itu, maka kita dicap sebagai guru pembuat orang bersalah. Kalau kita melakukan itu, kita diancam sebagai teman. Kalau kita, nah harapan kita itu adalah yang kelima ini, guru sebagai manajer. Jadi kalau manajer itu tidak ada manajer yang menghukum, bukan tugasnya manajer menghukum. Itu. Nah ini Bapak Ibu. Nah bagaimana cara solusinya tadi ini sebenarnya tidak menjadikan sebagai alat terakhir, tapi sebagian dari usaha. Itu dengan cara melakukan restitusi. Nah tadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan. Jadi tidak semata-mata dengan hukuman. Bila perlu hukumannya itu ditiadakan. Tapi kita bagaimana caranya? Cara yang pertama saya contohkan begini, restitusi. Misalnya ada anak datang terlambat. Katakanlah saya mengajar, waktu saya nyampaikan ada anak masuk. Jangan kita langsung justice di situ. Jangan kita, biarkanlah dulu. Nanti pas jam istirahat kita panggil ke kantor. Si Aldo, kamu ke kantor nanti, ikut Bapak. Ya, kamu ikut Bapak, kita wawancara Pak Reti. Kenapa kamu datang terlambat? Dia pasti punya alasan. Pasti alasannya apa? Ya Pak, saya datang terlambat karena saya semalam begadang. Kemudian saya main game sampai subuh. Itu kan alasan dia. Tidak bisa kita salahkan itu. Nah, kemudian kita sampaikan, Aldo, kalau kita terlambat, kalau kita seperti itu, Bapak juga akan seperti itu. Kalau misalnya kita main game sampai larut malam, tapi kita ingat
bahwa kita harus belajar. Kita sudah ada, nah makanya perlu tadi Bapak Ibu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus kita hafal, harus kita terapkan dengan anak-anak harus mengerjakan. Nah, jadi ada tahu nggak keyakinan kelas? Tahu. Di antaranya apa? Tidak boleh datang terlambat. Berarti kamu sudah melanggar. Ya Pak, pasti kalau murid itu tidak akan sekritis kita. Pasti dia pasti Pak maaf Pak saya yang salah. Nah tapi itu mungkin takutnya Pak besok lain itu proses Bapak Ibu. Kalau misalnya Pak, yuk kita ini lagi, jangan henti-hentinya, pupuk terus, kejar terus. Itu Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah dengan ada niat, yang penting niat kita dulu. Kalau kita sudah niat, sudah ada keikhlasan, mungkin itu yang ini. Ya itu saja mungkin Bapak ya, yang bisa saya sampaikan. Karena mengingat waktu ini, kalau kita mau teruskan mungkin alot ini nanti ya. Banyak pertanyaan yang mungkin disampaikan kepada materi. Ya. Nah, tapi untuk mewakili dari ibu-ibu, silakan beri kesempatan lagi pertanyaan. Kalau ibu-ibu yang ingin bertanya, Ibu Weni, tulis. Boleh kita? Kalau kita bertanya ya, materi kan? Jangan ada debat sini gue baru karena begini, karena mengingat kita ini ada lagi 2 materi. Ya. Kalau dihitung satu materi itu 1 jam, berarti 3 jam kita butuh waktu. Sekarang sudah jam 1, artinya 2 materi lagi 2 jam, berarti jam 3. Nah kalau jam 3 nanti saya ini baru agak mendingan siang ini. Jadi saya minta pengertian daripada Dewan Guru sekalian, maka untuk sesi pertama ini kita tutup saja dan kita lanjutkan pada materi yang kedua. Gimana ibu-ibu kalian Bapak? Setuju ya? Oke. Sebagai penutup daripada materi pertama ini yang disampaikan oleh Pak Simanudin, kali kita berikan applause kepada Pak Simanudin. Terima kasih Pak Ludi atas materinya yang disampaikan kepada kami sebagai Dewan Guru dari SMK 1 Pemuda Selatan. Mudah-mudahan pada sesi pertama ini kita semua akan mendapatkan tambahan pengetahuan yang selama ini belum kita terima dan sebagai modal kita untuk mendapatkan cara baru dalam memberikan yang terbaik bagi siswa kita sebagai awal daripada proses belajar di kelas kita masing-masing. Sebagai penutup acara ini, mari sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah.